Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Farsita Putri dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang saya hormati Ibu Irvia Eriza MPD selaku dosen pengampu Statistik Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan pengertian kualitas dan produktivitas. Kualitas atau quality atau disebut dengan mutu adalah tingkat baik atau buruknya suatu produk yang dihasilkan, apakah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan ataupun kesesuaiannya terhadap kebutuhan. Pada dasarnya, standar kualitas akan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dari pihak yang membutuhkannya. Kualitas atau mutu tentunya bukan hanya pada produk atau barang, tetapi juga diaplikasikan pada sektor jasa atau pelayanan. Sedangkan produktivitas atau productivity adalah rasio atau perbandingan antara input atau masukan dan output atau keluaran dalam kegiatan menghasilkan suatu produk ataupun jasa. Produktivitas pada dasarnya adalah mengukur efisiensi dari kegiatan produksi. Dan hubungan kualitas produktivitas. Untuk meningkatkan keuntungan atau profit perusahaan, ide ataupun usulan yang paling sederhana dan paling pertama muncul adalah meningkatkan produktivitas. Untuk meningkatkan profit, manajemen perusahaan kemudian memutuskan untuk meningkatkan produktivitas hingga 10%. Artinya setiap hari perusahaan harus menghasilkan 1.100 unit. Artinya setiap hari terdapat 132 unit yang cacat atau rusak dan produk baik yang siap dikirimkan ke customer atau pelanggan. Hanya 968 unit saja. Di sisi yang lain, peningkatan kualitas akan selalu dapat menghasilkan peningkatan dalam produktivitas. Apabila pengendalian proses dapat ditingkatkan, jumlah unit yang baik akan bertambah sehingga dapat meningkatkan produktivitas yang akhirnya dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaannya. Kita bisa dilihat diagram kontrol. Diagram kontrol atau control chart adalah sebuah grafik yang memberi gambaran tentang perilaku sebuah proses. Diagram kontrol ini digunakan untuk memahami apakah sebuah proses manufacturing atau proses bisnis berjalan dalam kondisi yang terkontrol atau tidak. Sebuah proses yang cukup stabilitas tetapi berjalan di luar batas yang diharapkan harus diperbaiki untuk menemukan akar penyebabnya untuk mendapatkan hasil perbaikan yang fundamental. Kita bisa lihat di sini contoh diagram kontrol yang di sampingnya ya, samping belah kanan. Dan adapun bagian-bagian diagram kontrol. Diagram kontrol terdiri dari titik yang mewakili sebuah nilai statistik, rata-rata rangnya proporsi dari sebuah karakteristik sampel yang diambil dari sebuah proses pada waktu yang berbeda data. Rata-rata dari nilai statistik di atas yang dihitung dari keseluruhan sampel. Garis tengah yang digambar tepat di angka rata-rata nilai statistik tersebut. Standar error dari nilai statistik yang juga dihitung dari keseluruhan sampel. Batas kontrol atas dan bawah yang mengindikasikan batas di mana secara statistik sebuah proses bisa dikatakan menyimpang, yang secara umum besarnya 3 kali standar error dari garis tengah. Bisa juga ditambahkan beberapa fitur seperti batas peringatan atas dan bawah yang besarnya 2 kali standar error dari garis tengah. Dibedakan menjadi beberapa zona apabila ada perbedaan yang ingin dilihat di zona yang berbeda. Dan ini adalah contoh diagram sampel. Kegunaan diagram kontrol. Diagram kontrol terdapat membantu untuk mendeteksi adanya variasi penyebab khusus. Jika sebuah proses secara statistik terkontrol, maka 99,73% data akan ada di antara batas kontrol. Jika ada data yang keluar dari batas kontrol, mengindikasikan bahwa sumber variasi yang berasal dari luar proses. Meyakinkan kestabilan sebuah proses merupakan syarat yang diperlukan untuk bisa menghitung kemampuan proses. Mendeteksi perubahan proses dari waktu ke waktu jika titik
Titik di dalam diagram kontrol semakin bergeser ke atas atau ke bawah dari waktu ke waktu, mengindikasikan bahwa ada perubahan kecil tetapi harus menerus di dalam proses. Perubahan ini sulit dilihat untuk jangka pendek, namun akan sedikit demi sedikit menurunkan tingkat kualitas produk. Di sini ada diagram rata-rata. Maka di sini yang terdiri yang paling tinggi itu adalah 8 siswa dan ukuran sepatu itu 40. Berarti yang paling banyak itu di ukuran jumlah siswa adalah 40 dari 10 siswa. Maka di sini ada soalnya ukuran sepatu 36 sama dengan 4 siswa, sepatu 37 2 siswa, 38 6 siswa, 39 4 siswa, 40 8 siswa, 41 4 siswa, 42 2 siswa. Untuk mencari rata-rata ukuran sepatu siswa dengan menggunakan konsep min atau rata-rata, data tunggal digunakan rumus jumlah seluruh data, maka dengan demikian rata-rata ukuran sepatu siswa adalah 39. Kita bisa lihat di samping min X jumlah seluruh data per banyaknya data. Jumlah seluruh data 3 kali 36 kali 4 tambah 37 kali 2 tambah 38 kali 6 tambah 39 kali 4 tambah 40 kali 8 tambah 41 kali 4 tambah 42 kali 2 sama dengan 144 tambah 74 tambah 228 tambah 156 tambah 320 tambah 164 tambah 84 sama dengan 1170. 4 tambah 2 2 tambah 6 6 tambah 4 4 tambah 8 8 tambah 4 4 tambah 2 sama dengan 30 siswa. X sama dengan jumlah seluruh data banyaknya min per banyaknya data sama dengan 1170 per 30 sama dengan 39. Diagram rentang. Dalam sekelompok data kuantitatif akan terdapat dengan nilai terbesar dan data dengan nilai terkecil. Rentang atau range atau disebut juga dengan jangkauan adalah selisih antara data dengan nilai yang terbesar dengan data yang terkecil tersebut, di mana R adalah range jangkauan atau rentang, Xmax adalah nilai data yang paling besar dan Xmin nilai data yang paling kecil. Hitunglah rentang dari data 20, 21, 19, 17, 20, 21, 23, 24, 25. Data terbesar Xmax adalah 25 dan data terkecil Xmin adalah 17. Dengan demikian rentang atau jangkauan adalah R sama dengan Xmax min Xmin sama dengan 25 min 17 sama dengan 8. Di sini juga ada diagram batang. Pengertian diagram batang menjadi salah satu teknik penyajian data yang sering sekali digunakan. Pengertiannya adalah dalam diagram batang menampilkan diagram persegi panjang yang mewakili frekuensi nilai data tertentu. Semakin tinggi frekuensi, maka semakin panjang persegi. Panjang yang diwakili dalam diagram batang tersebut. Selain itu, diagram batang juga digunakan untuk mewakili data tunggal atau kelompok yang digunakan dalam menentukan tingkat fluktuasi data. Pengertian diagram batang didefinisikan sebagai suatu visualisasi dan teknik penyajian, baik dalam bentuk data, petunjuk maupun dalam bentuk informasi tertentu. Selain itu, diagram juga digunakan untuk menyajikan suatu prosedur atau algoritme tertentu dalam pemrograman atau informatika. Jadi pengertian diagram batang adalah suatu
suatu diagram yang menampilkan batang-batang persegi atau balok yang digunakan untuk menampilkan suatu data. Jenis diagram batang. Diagram batang vertikal. Diagram batang vertikal yaitu diagram batang yang menampilkan hasil kegiatan pengumpulan data secara vertikal. Diagram batang horizontal. Diagram batang horizontal yaitu diagram batang yang menampilkan hasil kegiatan pengumpulan data secara horizontal. Diagram batang majemuk berikut merupakan contoh diagram batang majemuk. Dan ada di bawahnya yaitu batang majemuk. Dan ada fungsi tujuannya. Fungsi dari diagram batang untuk mempermudah pembaca dalam mencari atau melihat data dalam periode waktu tertentu. Hal ini dikarenakan dalam diagram batang akan mudah dalam mencatat sebuah data yang dimasukkan dalam waktu tertentu, sehingga memudahkan dapat dalam melihat data tertinggi dan data terendah. Dan tujuannya, diagram batang bukanlah tanpa tujuan, adapun tujuan dari diagram batang adalah untuk memudahkan pembaca dalam melihat data yang cara mudah dan sederhana. Diagram batang juga bertujuan untuk menggambarkan kinerja objek penelitian selama produk waktu tertentu. Diagram atribut. Atribut merupakan karakteristik dari entitas dan atau relationship yang menyediakan penjelasan detail tentang entitas atau relationship. Dalam penerapannya, level fisik atribut merupakan field atau kolom dari sebuah tabel. Misalnya, entitas mahasiswa memiliki atribut nama, alamat, NIM berdasarkan karakteristik atau sifatnya. Atribut dapat dikelompokkan menjadi sampel atribut atau composite atribut, single valued atribut, dan multi valued atribut. Majority atribut, derived atribut, atribut turunan, dan 5K atribut. Simple atribut atau atomic atribut adalah atribut terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi atribut yang lebih kecil. Contohnya adalah atribut jenis kelompok pada entitas pegawai. Gambar di bawah ini menjelaskan simbol atau notasi simple atribut. Derived atribut atau atribut turunan adalah atribut yang nilai-nilainya diperoleh dari pengolahan atau dapat diturunkan dari atribut atau tabel lain yang berhubungan. Misalnya atribut pegawai pada entitas departemen. K adalah merupakan suatu atribut yang menandakan kunci dari suatu entitas yang bersifat unik. K atribut adalah satu atau beberapa atribut yang mempunyai nilai unik sehingga dapat digunakan untuk membedakan data pada suatu baris atau record dengan baris lain pada satu entitas. K atribut dibedakan menjadi 3, yaitu 1 super K, 2 kandidat K, dan 3 primary K. 1 super K adalah satu atau gabungan beberapa atribut yang dapat membedakan setiap baris dalam sebuah tabel secara unik. Misalnya super K untuk entitas pegawai antara lain 1 nomor KTP, nama, alamat, jenis kelamin. 2 nomor KTP, nama, alamat. 3 nomor KTP, nama. 4 nama jika dapat dijamin kalau tidak ada nama yang sama antara satu baris dengan baris yang lain. 5 nomor KTP. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan mengucap terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.